teman-teman, salam kenal, gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Ya, mana? People pleaser kumpul-kumpul. Hari ini gue mau ngebahas buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang karya Jong Moon Jong. Nah, ini buku Korea ya, yang sudah pasti tulisannya bukan Hangul karena gue nggak bisa baca, tapi sudah ditranslate dan diterbitkan sama Gramedia Pustaka Utama. Editornya namanya Kakak, penerjemah Ingliana namanya. Jadi waktu gue ke Taman Ismail Marzuki ada kayak mesin gitu, book mesin gitu. Terus kayak biasanya kan kalau book machine kan beli minuman gitu, beli makanan, beli rokok gitu ya. Ini beli buku, lucu banget ya. Nanti gue liatin cuplikan videonya. Tapi sekarang gue bahas bukunya dulu ya. Jadi secara psikis, buku ini tuh ngebedah diri kita ke hal-hal yang mungkin terjadi sama diri kita dan rasanya penting banget untuk tahu yang benar-benar terjadi sama diri kita tuh apa. Kenapa sih kita jadi seringkali pleasing terhadap hal-hal yang dilakukan sama orang lain dan pada akhirnya kita selalu pengen menyenangkan orang lain. Padahal itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nah, kenapa nggak mungkinnya kita harus tahu dulu kita tuh kayak gimana gitu. Jadi self awareness dan pengenalan juga pengendalian diri tuh harus kita tahu dulu sebelum akhirnya kita mengerti bahwa kenapa kita harus membahagiakan orang, kenapa nggak semua orang bisa kita bahagiakan. Nah, itu tahapnya setelah kita mengenal diri kita sendiri. Hal-hal yang gue suka dari buku ini ada beberapa bab ya. Jadi ini tuh nggak berkesinambungan. Ini apa sih? Ada apa sih nih mata gue? Ya, jadi ini tuh bukunya nggak berkesinambungan. Teman-teman bisa baca babnya secara acak gitu ya. Walaupun terdiri dari beberapa bagian yang sepertinya dicoba dirunut, tapi menurut gua kalau misalnya teman-teman nggak baca runut juga nggak apa-apa. Ada beberapa bab gitu ya, ada beberapa topik yang menurut gua sangat menarik dan pengen gua bahas sekarang. Yang pertama adalah selalu mengantuk. Sering makan banyak, itu adalah tanda-tanda mungkin kita sakit hati. Bentar, ini topik ini kayak apakah buku ini tercipta untukku? Jadi buku ini tuh ngasih kita info untuk kita bisa mengenal persepsi yang salah tentang tubuh kita sendiri. Jadi rasa kesepian, rasa ketidakpuasan pada kenyataan itu juga sering menyebabkan kelainan makan. Kelainan makan tuh ya stress eating mungkin ya, orang-orang bilang kayak gitu. Jadi karena kita nggak tahu gimana caranya meredakan beban di jiwa kita pun berusaha menimbunnya dengan makanan. Gue masih mengira-ngira apakah ini gue atau emang gue suka makan aja kan. Kayaknya gue gak stres deh gitu. Apa karena gue makan jadi gue stres? Nah itu kan gak tahu ya. Makanya stres yang berkelanjutan itu biasanya akan membuat tubuh diserang hormon-hormon yang menimbulkan berbagai masalah pada kesehatan. Jadi sistem kekebalan tubuh kita melemah, akibatnya kecemasan dan ketakutan itu terus ada. Dan pada akhirnya tubuh pun berusaha menolak kenyataan demi meredakan stres. Waktu otak bereaksi pada stres, organ-organ dalam tubuh pun memberikan sinyal yang sama. Nah, riset menunjukkan bahwa kemungkinan sakit perut itu juga kayaknya itu 3 kali lebih besar bisa terjadi daripada orang-orang yang tidak menderita stres. Wah, sering juga sakit. Ini apakah ini diagnosis untukku semua ya? Jadi kalau kita mulai merasakan keanehan dalam tubuh kita, misalnya sakit perut, gatel, makan terlalu banyak, nggak mau makan sama sekali, migrain, resah, susah tidur, itu sebaiknya kita memeriksa keadaan jiwa kita. Jangan-jangan yang sakit bukan fisiknya, tapi jiwa kita gitu. Makanya campaign tentang untuk menjaga kesehatan mental itu juga jadi penting, karena bisa berdampak ke kesehatan fisik. Mungkin saat gejala-gejala itu timbul, bukan cuma karena kondisi fisik kita yang nggak terjaga, tapi memang itu ada di dalam kita yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, di buku ini tapi nggak cuman kayak ya mungkin lo sakit kali gitu. Ada salah satu tips yang gue juga suka dan ini sedang gue berlakukan dan akan gue sebarkan virusnya untuk menjaga kewarasan ya dalam diri kita. Menurut buku ini tips yang paling mudah untuk bisa menjaga diri kita supaya lebih sane adalah mencoba menulis kelebihan-kelebihan diri kita sendiri dalam buku harian. Ya mungkin atau notes ya, nggak usah semuanya pakai diary yang digembok juga nggak apa-apa. Tapi ini bisa menimbulkan perasaan yang baik
terhadap diri kita karena kita mengenali apa yang kita punya, hal-hal baik yang kita punya. Dan ada juga riset yang disampaikan di buku ini gitu ya, kalau ada beberapa orang yang sejak ketemu sama orang yang dia cintai, yang melindungi dia, sejak dia dapat perhatian dan pengertian dari orang-orang yang dia sayang, itu membuat orang yang tadinya stres itu jadi punya kekuatan baru untuk menghadapi kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan. Jadi selain menulis kelebihan-kelebihan di buku diary, mungkin salah satu tips supaya teman-teman bisa lebih sane gitu ya, adalah teman-teman menemukan menemukan orang yang tepat untuk menyayangi dan melindungi teman-teman, juga memberikan perhatian yang baik untuk teman-teman. Di buku ini tuh dikasih tahu kalau tubuh kita akan ngasih sinyal kalau ada yang nggak seimbang dalam diri kita. Dan kalau kita bisa mengidentifikasi masalah yang mengganggu jiwa kita, kemungkinan besar kita jadi mencari cara mengatasi masalahnya dan tubuh kita jadi seimbang lagi. Hal yang gue juga suka dari buku ini adalah kenapa mengekspresikan diri dengan tegas terasa meresahkan ya. Ini kayaknya khusus buat perempuan ya. Jadi di dunia yang sangat patriarki ini, pada kenyataannya wanita menghabiskan lebih banyak waktu memikirkan cara menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan ketimbang apa yang benar-benar pengen mereka sampaikan. Akhirnya mereka jadi nggak nyampein apa yang mereka pengen sampaikan karena takut dianggap lancang atau takut dibenci gara-gara mengutarakan pendapatnya dengan tegas. Menurut gue ini kayak hint ya untuk kita bisa ngerti kalau kenapa orang-orang jadi lebih penting mikirin cara nyampeinnya dibanding isinya sendiri gitu. Walaupun sebenarnya keduanya saling terkait ya gitu, tapi khusus mungkin buat perempuan, kalau misalnya perempuan tuh vokal dikit tuh pasti dibilang kayak ngapain sih lu terlalu keras ya jadi cewek gitu, terlalu dominan deh, terlalu ini dia nggak tahu, perempuan tuh harus punya standar ganda kayaknya dalam melakukan apapun dibanding laki-laki. But anyway, di buku ini kayak nggak apa-apa gitu loh kalau emang lo pengen ngomong sesuatu dan itu vokal lo pengen sampein, disampein aja gitu. Hal yang gue suka berikutnya dari buku ini adalah tumbuhnya kita dulu menjadi refleksi untuk menumbuhkan generasi setelah kita. Di buku ini tuh ngomongin tentang, jadi ditanya gitu penulisnya, gimana lo pengen membesarkan anak lo gitu. Terus si penulis jawab kalau gue pengen membesarkan anak gue dengan penuh kasih sayang. Jadi menurut dia, kalau misalnya anak gue mendapatkan banyak kasih sayang, dia gak akan tumbuh menjadi anak yang lemah. Hatinya justru akan tumbuh kuat dan gak akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau misalnya dia gak dapet kasih sayang dari orang tuanya, dia akan mudah jatuh cinta sama orang-orang yang ngasih perhatian ke dia. Kalau misalnya orang baik, kalau misalnya enggak, nah kan bahaya ya buat si anak itu. Makanya orang tua harus menetapkan standar tinggi tentang gimana dirinya harus diperlakukan agar dia nggak mudah terpengaruh sampai nanti dia besar. Menurut Prof. Kim Chan-ho gitu ya, salah satu profesor di Korea Selatan, dia nulis buku judulnya Rasa Malu. Dan ini menurut gue, ini yang juga gue suka dari buku ini, kayak salah satu cara yang paling sering dipilih sama masyarakat Korea, dan rasanya ini juga masyarakat Indonesia ya, untuk menutupi kekurangan dan kehampaan dirinya adalah dengan mempermalukan orang lain. Karena sebenarnya orang kasar itu nggak terlahir kasar, tapi manusia tuh kayaknya sering lupa gitu ya. Manusia tuh berganti pakaian sesuai perannya, tapi kadang-kadang mereka lupa melepas pakaian tertentu untuk berganti dengan pakaian lainnya. Kalau misalnya kita temukan ada orang yang kasar, kita mindset pertama di buku ini dikasih tips untuk jangan melihat dia sebagai orang yang kasar gitu ya. Mungkin dia sedang lupa memakai pakaian lainnya, intinya gitu. Peran lainnya yang lupa dia tanggalkan, lupa dia copot. Karena kita sebagai manusia kan punya banyak peran ya di dunia ini gitu, nggak cuma satu. Dan itu yang membuat sifat-sifat manusia atau tindakan-tindakan manusia seringkali juga berlapis-lapis. Hal yang gue juga suka dari buku ini adalah manusia nggak perlu menjawab semua pertanyaan. Gue suka sama buku ini. Karena kalau menurut penulis ini, kalau misalnya kita mencoba untuk menjawab semua pertanyaan, kita akan kehilangan jati diri kita. Wow, justru manusia itu bisa survive ketika dia banyak pertanyaan dan gak semuanya harus dia jawab. Jadi manusia tuh bukan selalu harus menjadi orang yang menjawab gitu ya, tapi yang manusia bisa lakukan untuk survive justru ketika selalu bertanya gitu. Ini yang gue suka juga sih. Jadi highlight ini yang juga gue pegang. Karena manusia itu tumbuh jadi penting untuk kita pegang, kalau walaupun keputusan yang kita ambil setelah mempertimbangkannya lama-lama itu hasilnya nggak luar biasa,
Kita nggak boleh merendahkan diri kita sendiri, kita nggak boleh merendahkan orang lain atas pilihan hidupnya. Yang juga penting untuk kita pegang adalah salah satu kelebihan yang perlu kita punya adalah bahwa kalau gagal dalam satu hal, itu nggak akan bikin dunia kiamat. Hal yang gue juga suka dari buku ini adalah kita diingetin kalau kita nggak bahagia, kita akan semakin tertarik pada urusan orang lain. Ini yang kayaknya gue highlight waktu ada teman-teman gue yang cerita tentang mereka iri sama orang lain di sosial media karena hidup orang lain itu. Terus respon gue waktu itu, tapi ini kayak flat aja, gue cuma merespon kayak, gue kurang sibuk kali. Menurut gue kayak, wah lo punya waktu untuk iri tuh berarti lo memberikan waktu lo untuk iri gitu. Lo punya spare waktu yang banyak untuk iri, menurut gue. Kurang banyak berarti kerjaan lo. Karena jujur gue iri tuh kayaknya gue jarang. Gue iri kayaknya sama gue yang dulu. Kayak dulu tuh kayak gue lebih chill. Sekarang kalau kerja gue agak lebih ngegas. Nah jadi gue iri sama gue yang dulu seringnya ya. Tapi kalau iri sama orang gue jarang sih. Kayak gue malah appreciate sama orang-orang yang berhasil karena wow mereka semangat juga ya kerjanya gitu. Makanya kalau ada orang iri tuh gue, lu kurang banyak lo kerjanya, berarti lo kurang sibuk menurut gue sih ya. jadi mungkin kurang fulfill juga perasaannya gitu buat lo. Makanya mungkin di buku ini juga dikasih tahu gitu. Kalau lo banyak mikirin orang lain, berarti lo nggak bahagia gitu. Nah, pada akhirnya penderitaan diri dan perasaan kasihan pada diri sendiri itu bisa nyakitin orang lain dan kita jadi bertindak egois. Orang-orang yang gak bahagia itu gak akan sadar bahwa tindakan mereka salah. Tapi orang yang bahagia itu gak akan menuntut pengakuan dari orang lain karena mereka udah ngerasa puas sama diri mereka sendiri. Jadi itu penting banget sih menurut gue. Hal yang gue juga suka dari buku ini adalah tentang emangnya kenapa kalau kita jadi orang yang gak berguna. Ini gue suka banget ini. Kayak ya kenapa sih emang kalau jadi mediocre, kenapa sih kita tuh pengen banget jadi sesuatu yang selalu cemerlang, selalu dilihat orang, selalu tinggi. Gue tuh salah satu kayaknya emang yang agak aneh sih, gue tuh gak terlalu pengen dilihat orang. Gue gak terlalu pengen punya popularitas, gue gak terlalu pengen dilulukan, dipuji tuh gue gak pengen. Makanya kalau bikin karya, gue lebih suka ada di balik layar dibandingin di depan layar. Tapi ini tidak mengubah pandangan gue bahwa orang-orang yang ada di depan layar tuh menurut gue berani sih. Mereka justru ngasih lihat bahwa apa yang mereka punya itu yang mereka liatin gitu. Tapi kalau gue mungkin karena gue pemalu kali asli. Tidak mungkin ya, tapi kayak menurut gue semakin tinggi posisi seseorang itu semakin dia nggak perlu menjelaskan tentang dirinya sendiri. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin menurut gue segalanya rasa nggak berguna untuk ngeliatin kayak tampilan dia apa dan gimana gitu. Mungkin itu dia kayak di buku ini dikasih tahu kita nggak perlu alasan-alasan yang luar biasa buat hidup gitu. Hal-hal kecil aja kalau misalnya kita udah ngerasa kita bermakna dalam hidup kita sendiri, ya udah itu aja yang kita liatin ke orang-orang dan kita nggak perlu mendeskripsikan susah-susah gitu ya tentang diri kita sendiri. Dan yang gong dari buku ini yang juga mungkin pada akhirnya merangkum buku ini yang bikin gue suka banget sama buku ini adalah kita tuh nggak tahu orang kayak gimana dalamnya. Gak akan pernah tahu. Walaupun kita kenal sama orangnya, bertahun-tahun kita hidup bareng sama dia, sahabatan, pacaran, menikah gitu ya, atau mungkin dia anak kita, tapi gak ada orang yang benar-benar tahu orang lain 100%. Apalagi kalau misalnya kita cuma selintas-lintas aja ya kenalnya, itu kita sudah pasti nggak tahu. Mungkin kita bisa tahu background keluarganya, background hidupnya, tapi kita nggak pernah bisa tahu background luka yang dialamin atau preference dia ketika memilih sesuatu yang disukai atau yang nggak disukai. Kita nggak pernah benar-benar tahu. Jadi karena itulah kita semua nggak bisa bikin orang lain seneng sama apa yang kita lakuin. Jadi karena itulah kita nggak bisa bikin semua orang seneng sama kita. Kita nggak bisa bikin semua orang setuju sama apa yang kita lakuin. Kita nggak bisa bikin semua orang percaya sama apa yang kita katakan atau kita lakukan gitu. Jadi ya santai aja karena emang orang beda-beda. Tapi yang bisa gue tangkep dari buku ini yang akhirnya mungkin merangkum kecintaan gue terhadap buku ini adalah dengan mengenal diri lo sendiri, lo jadi paham tentang apa yang pengen lo lakukan untuk bisa membahagiakan orang. Dan bahkan lo tuh punya privilege untuk bisa memilih sebenarnya. Karena gak bisa semua orang lo bahagiakan, lo bisa memilih siapa orang-orang yang pengen lo bahagiakan. Dan itu rasanya penting untuk terus merawat kebahagiaan juga dalam hidup lo.
Gue suka banget sama buku ini. Gue sarankan teman-teman untuk baca bukunya. Ini banyak banget ya sekarang kayaknya buku Korea yang masuk ke Indonesia dan ditranslate ke bahasa Indonesia. Rata-rata bukunya tentang self development gitu, dan gue suka baca bukunya. Ringan gitu dan nggak perlu buru-buru, nggak perlu berurut gitu ya. Jadi menyenangkan ketika dibaca. Gue sarankan teman-teman beli dan baca bukunya. Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang, karya Jong Moon Jong. Kalau teman-teman punya saran lain, judul buku apa dan penulisnya siapa yang harus gue baca dan bisa kita omongin bareng-bareng, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan ke teman-teman lainnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dah.